Sebuah tanda kuning hitam tergantung di dinding besi tua. Sebuah peringatan sederhana, yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di tengah gemuruh hujan dan kilatan petir yang membelah langit, seorang pemuda berlari sekuat tenaga. Napasnya memburu. Di tangannya, dua utas kabel listrik yang ia genggam erat memercikan bunga api biru. Bayangan-bayangan berjubah hitam mengejarnya dari segala arah. Ia bertarung, mendorong, melawan. Setiap gerakannya adalah pertaruhan hidup dan mati. Kilat demi kilat menyambar dari kedua tangannya. Suara ribuan volt bergemuruh di antara tetesan hujan. Ia tahu, jika mereka berhasil menahannya sekali lagi, tidak akan ada jalan keluar kedua. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit yang gelap. Petir raksasa menyambar turun, membelah awan mendung menjadi dua. Sebuah ledakan energi yang menghancurkan segalanya di sekitarnya, mengubah para pengejarnya menjadi tak lebih dari kerangka yang berteriak dalam nyala listrik. Sebuah jantung berdenyut dalam kegelapan merah pekat, dikelilingi urat-urat yang menjalar seperti akar pohon tua. Di dunia ini, ada beberapa jantung yang berbeda dari yang lain. Jantung-jantung khusus, hasil dari mutasi yang hanya terjadi pada sebagian kecil populasi manusia. Tergantung pada jenis mutasi jantung yang mereka miliki, seseorang bisa memperoleh kemampuan yang jauh melampaui batas kemanusiaan biasa. Orang-orang menyebut mereka heart mutants. Dan seperti kebanyakan hal yang melampaui batas, orang-orang mulai iri, mulai takut, mulai memburu. Mereka bilang itu adalah anugerah dari dewa. Di reruntuhan sebuah bangunan yang ditinggalkan, seorang sosok berjubah hitam dengan tudung merah berpolkadot mengais tong sampah. Wajahnya yang hanya tersisa tengkorak. Jantung ini, jantung yang membuatnya dikejar-kejar, diburu seperti hewan buruan, adalah alasan mengapa hidupnya berakhir seperti ini. Diasingkan, sendirian, terlupakan oleh dunia yang katanya memberi anugerah ini padanya. Ia mengaduk-aduk tumpukan sampah dengan tangan bertulang, menyisir sisa-sisa yang tertinggal dari kehidupan orang lain. Dan di sana, sepotong roti yang baru saja dibuang, masih utuh, masih bisa dimakan. Dengan tangan gemetar, ia menggigitnya, mengunyahnya seolah itu adalah hidangan termewah yang pernah ia rasakan. Untuk sesaat, di tengah reruntuhan kota yang membencinya, ia merasakan sesuatu yang mirip kebahagiaan. Seekor anjing kecil mendekat, ekornya bergoyang pelan, matanya penuh harap. Sang pemuda menoleh, terkejut menemukan dirinya tidak lagi sendirian. Ia menyodorkan sepotong kecil dari roti yang baru saja ia temukan, makanan yang begitu berharga baginya, kepada anjing itu tanpa ragu. "Kau mau?" Anjing itu melahapnya dengan rakus, ekornya berkibas semakin cepat. Satu persatu, anjing-anjing jalanan lain mulai mendekat, mengelilinginya, seolah tahu bahwa sosok bertudung merah ini bukanlah ancaman, melainkan satu-satunya yang mau berbagi di dunia yang begitu kejam ini. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suara berbisik memecah keheningan. Ia menegang, waspada. Ada suara. Apakah itu orang-orang yang dikirim dari lab? Tak jauh dari sana, di sebuah gang sempit, seorang gadis berseragam SMA dikepung 4 pria bertubuh besar. "Ayo, kita bersenang-senang. Jangan sok jual mahal." Gadis itu mendekap erat sekantong makanan anjing di dadanya, pelindung terakhir dari ketakutan yang menjalar di wajahnya. Gadis itu gemetar, memeluk erat kantong makanan anjing bermerek Molu, itu seolah itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dalam kendalinya. Dari kejauhan, sosok bertudung merah polkadot mengamati. Sesuatu dalam dirinya, mungkin ingatan tentang anjing-anjing yang baru saja ia beri makan, mungkin sesuatu yang lebih dalam, membuatnya melangkah maju. "Permisi," suaranya tenang, nyaris berbisik, namun cukup untuk membuat keempat pria itu menoleh. "Kenapa kalian tidak berhenti saja?" Keheningan menyelimuti gang sempit itu. Dan di balik tudung merah berpolkadot itu, sepasang mata menatap tajam, dingin, tanpa rasa takut sedikit pun. Suaranya rendah, dingin, namun ada sesuatu yang menusuk di baliknya, harga diri yang tersisa dari seseorang yang telah kehilangan segalanya, kecuali martabatnya sendiri. Pria berambut pirang itu berteriak ketakutan. "Berhenti mencari masalah dan enyahlah." Sosok bertudung merah berpolkadot itu berdiri tegak di antara runtuhan, sebilah senjata tergenggam erat di tangan bertulangnya. Wajahnya yang sisa tengkorak menatap tajam ke arah para preman yang kini gemetar ketakutan. Mereka lari tunggang langgang, meninggalkan debu dan ketakutan di belakang mereka. Gadis SMA itu terduduk di tanah, napasnya tersengal, matanya membelalak menatap sosok yang baru saja menyelamatkannya.
Mundurlah, mundur, mundur. Ia merangkak mundur, tangannya gemetar, ketakutan di matanya bukan lagi untuk para preman, melainkan untuk sosok di hadapannya. Sosok bertudung merah itu terdiam sejenak, menyaksikan reaksi yang sudah begitu familiar baginya, reaksi yang selalu sama, dimanapun ia pergi. Gadis itu bangkit dan berlari secepat yang ia bisa. Anjing-anjing jalanan berlarian di sekitarnya, seolah ikut merasakan kepanikannya. Sosok itu hanya berdiri diam, menyaksikan punggung gadis itu menghilang di kejauhan. Tidak apa-apa, kata-kata itu terucap pelan, nyaris seperti sesuatu yang sudah biasa ia katakan pada dirinya sendiri. Sebuah kepasrahan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya, bahwa ia akan selalu ditakuti, selalu dijauhi, tak peduli seberapa besar kebaikan yang ia coba tunjukkan. Ia kembali duduk, mengambil sisa makanan anjing yang tadi ia temukan, mengunyahnya dengan tenang. Setidaknya aku bisa memakan makanan anjing ini dengan tenang. Namun di kejauhan, tersembunyi di balik pagar besi, sepasang mata mengintip dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya. Apa itu? Apa dia itu manusia? Tidak. Apakah mungkin untuk tetap hidup dalam keadaan seperti itu? Ia menyaksikan anjing-anjing jalanan itu berlarian riang menghampiri sosok bertudung merah, seolah mengenalnya sebagai teman lama. Apa dia itu seorang Hartmutan, sebuah nama yang pernah ia dengar, desas-desus tentang manusia dengan kemampuan yang melampaui batas, tentang mereka yang diburu karena anugerah yang mereka miliki. Aku dengar para Hartmutan memiliki kemampuan seperti itu, dan dia orang yang menolongku. Aku kasar sekali padanya. Rasa bersalah mulai menjalar dalam dadanya. Ia menatap sosok yang duduk sendirian itu, sosok yang baru saja mempertaruhkan dirinya untuk melindunginya, namun hanya dibalas dengan teriakan dan ketakutan. Dengan langkah ragu, gadis itu kembali. Tangannya gemetar memegang sebuah bungkusan. Permisi, sosok bertudung merah itu menoleh, terkejut melihat gadis yang tadi lari ketakutan kini berdiri kembali di hadapannya. Jika kau lapar, apa kau akan menyukai ini? Ini sandwich dari Subway. Ia menyodorkan bungkusan hijau kuning itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Bukan lagi karena takut, melainkan karena canggung, karena rasa terima kasih yang tak tahu bagaimana harus diungkapkan. Sosok itu menatap bungkusan itu lama, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Untuk aku? Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, seseorang tidak lari darinya. Seseorang justru kembali, membawa sesuatu yang bukan rasa takut, melainkan rasa syukur. Gio menerima bungkusan sandwich itu dengan tangan gemetar, jarinya yang bertulang bergerak canggung, seolah takut menyentuhnya terlalu keras akan menghancurkan momen ini. Terima kasih banyak. Kata-kata itu keluar begitu cepat, begitu tulus, hingga terdengar hampir seperti isak yang tertahan. Ini pertama kalinya seseorang memberikanku makanan walau aku terlihat seperti ini. Gio menatap bungkusan hijau kuning di tangannya, seolah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Subway? Aku hanya pernah melihat bungkusnya di tong sampah beberapa kali. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan itu dan menggigitnya. Ini benar-benar terasa seperti surga. Rasa yang belum pernah ia kecap selama bertahun-tahun hidup di jalanan mengalir memenuhi kesadarannya. Aku tidak menyangka makanan seperti ini ada, rasanya luar biasa. Sayuran, roti, dan dagingnya semuanya sangat segar. Air mata yang tak sempat ia sadari mengalir di balik topeng tengkoraknya. Aku dapat mati dengan bahagia setelah makan ini. Bagi seorang gadis SMA yang menatapnya dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa syukur atas sepotong sandwich. Perempuan ini malaikat. Tuan Skeleton, Tuan Tulang, Hyeji mencoba mencari cara untuk memanggilnya. Kebingungan namun tak kehilangan kesopanan. Aku harus memanggilmu siapa? Gio menatapnya sejenak. Sudah lama sekali sejak seseorang bertanya namanya dengan nada seperti itu. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan jijik, hanya rasa ingin tahu yang tulus. Senang bertemu denganmu, Tuan Gio. Namaku Song Hyeji. Senyumnya lebar, tulus, seperti matahari yang menembus awan gelap yang selama ini menaungi hidup Gio. Namun, kenapa kau tampak seperti ini di luar? Pertanyaan itu terlontar polos, tanpa maksud menyakiti, namun cukup untuk membuat Gio terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku bersembunyi karena orang-orang dari lab mengejarku. Apa? Lab? Kau lagi dikejar? Iya, ada lab penelitian yang menangkap Hartmutan sepertiku. Mereka mencoba untuk membawaku balik ke sana. Hyeji terdiam, matanya melebar,
menyadari betapa beratnya beban yang ditanggung sosok di hadapannya. Aka aku dengar tempat seperti itu, apa itu benar? Apa yang dilakukan oleh Lebitu padamu? Aku menjadi subjek eksperimen dan penyiksaan selama 10 tahun. Ingatan itu mengalir seperti darah yang tak pernah kering. Rantai yang mengikat tubuhnya, tangan yang berlumuran darahnya sendiri, ruangan dingin tanpa jendela yang menjadi seluruh dunianya selama 1 dekade. Aku telah diberikan racun untuk mencoba beberapa obat baru, dan mengambil organku untuk memeriksa kompatibilitas transplantasi. Selama 10 tahun, suara Hyeji bergetar, tangannya menutupi mulutnya sendiri, tak sanggup membayangkan penderitaan seperti itu. Kau disiksa? Iya, karena aku memiliki jantung kebangkitan. Tubuhnya yang terkoyak, terbakar, teriris, semuanya kembali utuh, kembali dan kembali, tanpa henti, tanpa ampun. Itu adalah kemampuan yang dapat meregenerasi tubuhku tidak peduli apapun yang dilakukan pada tubuhku. Karena itu, Jioh mengangkat tangannya, menutupi separuh wajahnya yang tersembunyi di balik tudung merah. Aku berakhir terlihat seburuk ini. Ada nada pahit dalam kalimatnya, bukan penyesalan atas apa yang telah ia alami, melainkan atas apa yang tersisa darinya. Tubuh yang tak lagi utuh secara wajar, wajah yang membuat orang lari ketakutan. Namun mata Hyeji tidak menunjukkan rasa jijik. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang lembut, yang penuh empati, yang mekar dalam tatapannya. Dengan tekad tiba-tiba, Hyeji meraih tangan Jioh. Tolong ikut denganku. Jioh membeku, jantung yang telah lama mati rasa itu tiba-tiba berdegup dengan cara yang tak pernah ia rasakan sejak bertahun-tahun lamanya. Meskipun aku terlihat seperti ini, seorang perempuan menggenggam tanganku. Sesuatu yang hangat, yang manusiawi, yang telah lama hilang dari hidupnya, kini kembali, hanya lewat sentuhan sederhana sebuah tangan. Jika kau memegangnya dengan tiba-tiba, itu akan. Ped saat ditarik, ternyata lengannya lepas dari badan. Sontak hal itu membuat Hyeji kaget. Hyeji panik melihat sesuatu yang tak terduga. Jemari Jioh, yang rapuh dan bertulang, tampaknya terlepas dari sendinya akibat gerakan tiba-tiba tadi. Namun Jioh hanya menanggapinya dengan tenang, seolah ini bukan hal baru baginya. Tidak apa-apa, kadang itu jatuh. Jika aku meluruskannya dengan benar, itu akan menempel kembali. Hyeji menghela napas lega, meski matanya masih menyimpan rasa iba yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Namun kemana kita pergi? Hyeji menyeretnya ke sebuah toko pakaian murah, tas belanjaan bertumpuk di kedua tangannya. Pakaianmu sudah sangat usang, aku pikir kamu akan terlalu mencolok. Jika kau menggunakan wig dan berpakaian dengan normal, orang-orang tidak akan terlalu banyak melihat. Ini baju murah, jadi mereka tidak sebagus itu, tapi mereka baik dipakai untuk sementara. Jioh menatap pakaian baru itu, campuran antara syok dan rasa terharu yang sulit ia ungkapkan. Tidak, mereka luar biasa. Ia mengenakan jaket baru itu, merasakan kainnya menyentuh tubuhnya yang selama ini hanya dibalut kain compang-camping. Perasaan hangat ini, seolah-olah aku memiliki kulit lagi. Kehangatan ini, terasa seperti setiap rambut itu nyata. Ini adalah haru. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Jioh merasa seperti seorang manusia lagi. Bukan monster, bukan subjek eksperimen, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Tunggu, kita belum selesai. Wajahmu tetap terlihat, karena kau tidak memiliki kuping untuk menahan topeng, aku akan menutupnya dengan make-up. Dengan telaten, Hyeji mendandani wajah tengkoraknya, menyulap tampilannya menjadi lebih manusiawi. Jioh kini mengenakan wig hitam panjang dan kacamata bundar, wajahnya dipoles dengan make-up yang menyamarkan bentuk tengkoraknya menjadi lebih halus. Maafkan aku, ini pertama kalinya aku mengenakan make-up pada skeleton. Ini tidak sebagus itu. Sekarang orang-orang berbahaya itu tidak akan mengenaliku. Kata-kata itu terucap dengan nada penuh syukur, bukan sekadar tentang penyamaran, melainkan tentang seseorang yang, untuk pertama kalinya, peduli cukup untuk melindunginya. Ponsel Hyeji berdering, wajahnya berubah panik. Aku dalam masalah, aku harus pergi ke akademi. Senang bertemu denganmu, aku harus pergi dulu. Jioh berdiri di antara kerumunan anjing jalanan, menyaksikan punggung gadis yang telah mengubah harinya berlari menjauh. Tolong jaga anjing-anjing itu untukku. Nama dia, Song Hyeji. Ia mengulangi nama itu pelan, menyimpannya di suatu tempat dalam dirinya yang sudah lama tak menyimpan apapun yang berharga. Dia memintaku untuk menjaga anjing-anjing ini. Jioh duduk di tengah gonggongan riang anjing-anjing yang mengelilinginya, wajahnya kini damai untuk pertama kalinya. Ingatan kelam kembali muncul,
Orang-orang berjubah putih dengan pisau bedah di tangan, tatapan dingin yang menganggapnya bukan manusia, melainkan spesimen. Dan semua orang yang aku temui melarikan diri ketika melihat diriku. Setiap wajah yang berteriak, setiap langkah yang menjauh, setiap pintu yang tertutup di hadapannya, semuanya telah menjadi bagian dari identitasnya yang menyakitkan. Namun dia adalah orang pertama yang memperlakukanku seperti manusia. Seekor anjing menjilat wajahnya lembut, dan untuk pertama kalinya, Jio tersenyum tanpa rasa pahit di baliknya. Semuanya karena dirimu. Jika aku pergi dari tempat ini tanpa melihat dirimu, aku tidak akan bertemu Hyeji. Terima kasih, haha. Aku harus memanggilmu apa? Jio bertanya pada salah satu anjing yang menjilati wajahnya dengan penuh kasih sayang. Gamja, gimana kalau Gamja? Gup. Kau juga menyukainya. Ia menatap langit senja, mengenang rasa sandwich yang telah membuka pintu kebahagiaan sederhana dalam hidupnya yang penuh derita. Dan Hyeji membelikanku baju dan berbicara denganku. Dia pasti malaikat sejati. Aku akan menunggu besok. Jio berbaring di antara anjing-anjing yang mengelilinginya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan kata-kata yang terasa rapuh. Jika aku tetap tinggal di sini, aku dapat melihat dia lagi, kan? Namun keraguan mulai menggerogoti pikirannya, satu demi satu, seperti bayangan yang tak bisa ia usir. Kenyataan pahit itu menghantamnya kembali, bahwa keberadaannya sendiri adalah ancaman bagi siapapun yang berani mendekatinya. Jio menatap tangannya sendiri yang terendam di air comberan, riak-riak kecil menyebar dari sentuhannya. Apa aku akan membuat Hyeji dalam bahaya setelah dia membantuku? Bayangan wajah Hyeji yang tulus, yang tak pernah menunjukkan rasa jijik, kini justru menjadi beban paling berat dalam keputusannya. Ia menatap anjing-anjing yang setia menemaninya, satu persatu, menyimpan gambar mereka dalam ingatannya seolah ini adalah perpisahan terakhir. Aku harus pergi ke tempat asalku. Di bawah cahaya bulan purnama yang dingin, Jio berjalan menjauh, punggungnya semakin kecil ditelan kegelapan ganggang kota. Tak ada yang mengejarnya kali ini. Tak ada seorang pun yang tahu kemana ia pergi. Langkahnya membawa ke sebuah reruntuhan tua di tepi laut. Bangunan bawah tanah yang gelap, lembab, tersembunyi dari dunia yang telah menolaknya berkali-kali. Inilah tempat asalnya, tempat di mana semuanya bermula, dan mungkin, tempat di mana semuanya akan berakhir sendirian. Tikus? Jio terbangun dari pingsannya, mendapati seekor tikus kecil berlarian di dekatnya. Apa aku baru saja pingsan karena aku berjalan tanpa arah? Aku seharusnya tidak tidur sembarangan. Tubuhnya yang lemah karena kelaparan mengingatkannya betapa rentannya ia sebenarnya. Betapa berat perjuangannya untuk sekadar bertahan hidup sehari lagi. Jio mengais tong sampah, menemukan sisa-sisa makanan yang bisa ia makan. Rasa pahit ironi tak luput darinya. Kembali ke titik awal, kembali memakan apa yang tersisa dari orang lain, namun kali ini dengan ingatan tentang rasa yang jauh lebih baik. Aku hanya memikirkan tentang Subway ketika aku makan. Jika aku membayangkannya, itu terasa mirip. Potongan yang hijau itu selada, yang kuning ini roti, yang coklat itu daging. Dengan mata tertutup, ia mengunyah makanan seadanya sambil membangun ilusi rasa dari kenangan yang begitu berharga baginya. Sesuatu menyentuh tangannya. Seekor anjing jalanan yang tiba-tiba muncul, menjilati jarinya dengan penuh rasa ingin tahu. Makanan Subway aku. Dalam kepanikan lucu, ia mendapati anjing itu mencoba mencuri makanan istimewanya. Sepotong sampah yang dalam benaknya telah menjelma menjadi sandwich lezat. Gamja, kau tidak bisa memakan itu. Ia menegur anjing itu dengan panik, seolah benar-benar melindungi harta karunnya yang paling berharga. Tunggu, Gamja, nama itu keluar begitu saja dari mulutnya, nama yang sama dengan anjing lain yang telah ia beri nama sebelumnya. Seolah nama itu kini menjadi bagian dari caranya mengenang kebahagiaan yang sempat ia rasakan. Kenapa kau ada di sini? Jio menoleh, terkejut mendapati sosok yang sama sekali tidak ia harapkan berdiri di hadapannya. Karena di balik wajah tulangnya yang dingin, tersembunyi kelegaan dan kegembiraan yang tak sanggup ia ungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana bisa kau meninggalkan tanpa mengatakan selamat tinggal? Aku hampir tidak bisa menemukanmu. Hyeji berdiri di hadapannya, marah namun matanya basah oleh kelegaan, bukti nyata bahwa kekhawatirannya begitu tulus, begitu dalam. Jio menatapnya, dikelilingi anjing-anjing yang menyalak riang menyambut kedatangan gadis itu.